Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang berisi saya Miftahul Khairia dan Aulia Anastasia akan menjelaskan hasil review buku kami yang berjudul tentang pentingnya NLP dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada identitas buku. Buku pertama berjudul The Real Mind Control, a book that will make you understand neurolinguistic programming. Penulisnya yaitu Raven Press Rafael Gurkowski, terbit tahun 2015 dengan 399 halaman. Buku kedua berjudul NLP for Teachers, How to be a Highly Effective Teacher, ditulis oleh Richard Curtis dan Roger Terry, terbit tahun 9 Januari 2008 di United Kingdom dengan 240 halaman. ISBN-nya yaitu 9781845900632 dan penerbitnya Crown House Publishing UK. Selanjutnya ada ringkasan dari buku pertama, yaitu kami ambil dari bab 14 dengan judul Menggunakan teknik NLP saat masih menjadi mahasiswa dapat sangat mempengaruhi cara Anda menjalankan bisnis dengan cara yang sangat positif. Ini karena sebagai mahasiswa, Anda menggunakan NLP untuk mengetahui bagaimana Anda belajar. Salah satunya itu ada pembelajaran visual. Siswa yang lebih menyukai pembelajaran visual adalah tipe yang cenderung muncul dengan sesi brainstorming, menyajikan representasi visual dari keseluruhan ide. Yang kedua yaitu pembelajaran auditori. Dalam pembelajaran jenis ini, seorang siswa lebih suka belajar dengan cara menjelaskan sesuatu kepada mereka secara mendetail. Dan yang terakhir ada pembelajaran kinetik. Siswa yang lebih menyukai jenis belajar mandiri ini akan menunjukkan rentang perhatian yang pendek ketika mereka harus mendengarkan ceramah atau pelajaran yang panjang. Selanjutnya, buku kedua kami ambil dari bab satunya, yaitu What's in a Name. Keunggulan belajar. NLP kadang-kadang digambarkan sebagai studi keunggulan manusia. NLP mempelajari tidak hanya apa yang dilakukan orang-orang efektif, tetapi juga bagaimana mereka melakukannya. Alat NLP ada pada tingkat keterampilan proses dan komunikasi. Mereka dapat diterapkan secara harfiah dalam konteks apapun untuk membantu Anda menjadi sangat efektif termasuk di ruang kelas. NLP pada dasarnya adalah kumpulan ide, keyakinan, teknik, dan filosofi positif. Dengan kata lain, ini hanya masalah mencari tahu apa yang dilakukan orang itu dan menerapkannya pada diri kita sendiri. Penggunaan NLP dalam pendidikan, banyak komunikasi dan aktivitas yang terjadi dalam konteks pendidikan terjadi melalui ucapan dan teks. Ini membuat pemrosesan bahasa alami dan penggunaannya dalam pendidikan menjadi logis. NLP sudah memberikan manfaat dalam lingkungan akademik saat ini, dan kasus penggunaan baru sedang dikembangkan dan diusulkan. Menggunakan NLP untuk meningkatkan penulisan akademik secara historis, Natural Language Processing telah sukses besar dalam pendidikan, mengidentifikasi masalah tata bahasa dan mekanika kata siswa dan memberikan skor holistik untuk esai 5 paragraf. NLP telah digunakan dengan sukses dan umumnya dalam pengaturan pendidikan dan mengidentifikasi masalah tata bahasa dan mekanik siswa dan memberikan skor holistik untuk esai 5 paragraf. Meskipun area ini mungkin penting, NLP memiliki potensi untuk mengatasi masalah yang lebih signifikan yang dihadapi siswa dan guru di kelas. NLP bisa sangat berguna untuk English Language Learners atau ILS. Dengan memberikan umpan balik baik pada bentuk maupun fungsi komponen bahasa, NLP dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas penguasaan bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Anastasia. Kelebihan pada buku pertama yaitu buku ini menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kita belajar NLP dengan memecah tiga kategori gaya belajar utama yang harus dipelajari siswa. Bab-bab dalam buku ini juga dapat diterapkan untuk mencoba memahami cara orang lain seperti pelanggan memandang sesuatu. Dengan keterampilan ini akan lebih mudah menanganinya dengan hati-hati. Buku kedua, buku ini menjelaskan dengan baik tentang bagaimana berkomunikasi dan berpikir secara efektif menggunakan NLP. Buku ini juga menunjukkan apa pentingnya kutipan dan penjelasan tersebut, sehingga pembaca dapat memahami apa inti dari bab dan subbab tersebut. Buku ini juga memberikan ilustrasi tentang isinya.
dan ada zona penelitian yang menyediakan satu jurnal pendek tentang isinya. Kekurangan pada buku pertama, buku ini menggunakan kata-kata yang baik dan bagus agar pembaca mengetahui apa yang dalam buku ini sehingga tidak ada kelemahan. Ada beberapa kelemahan yaitu tidak ada contoh dalam bab ini. Buku kedua, penjelasan dalam buku ini sangat bagus dan kata-kata yang digunakan juga mudah dipahami. Jadi menurut kami tidak ada kelemahan dalam buku ini. Kesimpulan, belajar menggunakan teknik NLP sangat mempengaruhi cara menjelaskan bisnis dengan cara yang sangat positif. Karena sebagai siswa kita menggunakan NLP untuk mengetahui bagaimana kita belajar. Alat NLP pada tingkat proses dan keterampilan siswa dapat diterapkan secara harfiah dalam konteks apapun untuk membantu kami menjadi sangat efektif termasuk ruang kelas. Para pendiri NLP memperhatikan bahwa ada 3 karakteristik mendasar dari komunikator yang benar-benar efektif, bahwa semua komunikator hebat dan pemberi pengaruh terapeutik yang dipelajari siswa memiliki karakteristik pemimpin, wiraniaga, dan guru yang efektif ini. NLP sebagai bentuk pengetahuan pada dasarnya bersifat fenomenologis. Selama 30 tahun terakhir, NLP telah membentuk pola pikir kritis yang diadopsi oleh mengakui bahwa tidak ada pengukuran waktu, ada yang cocok untuk semua dan tidak semuanya akan bekerja sepanjang waktu. Pada akhirnya, di ruang kelas dan sekolah adalah lingkungan yang kompleks dan fleksibel untuk perilaku dan pemikiran memberi kita lebih banyak pilihan dan lebih banyak pilihan apa yang NLP tawarkan kepada kita. Guru adalah perilaku dan cara berpikir yang dapat kita gunakan dalam penilaian profesional siswa yang menerapkannya, kapan dan di mana itu membuat nalar. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.